kedua. Qala Amirul Mukminin Ali alaihissalam, aqilu zabil muraqat atharatihim fama ya'thuru minhum asirun illa wa yadullahi biyadihi wa ya'raf. Artinya Imam Ali alaihissalam bersabda, maafkanlah kesalahan-kesalahan orang yang bermartabat, maafkanlah kesalahan-kesalahan dan ketergelinciran orang-orang yang memiliki harga diri. Maafkanlah kesalahan-kesalahan dan ketergelinciran orang-orang yang memiliki kewibawaan. Yakni apa maafkanlah? Yakni jangan diungkit-ungkit, jangan dikejar-kejar, jangan dicari-cari. Jadi biarkan saja berlalu. Jadi biarkan saja berlalu ketergelinciran dan kesalahan orang-orang yang memiliki harga diri, yang memiliki martabat, yang memiliki wibawa, yang memiliki kebesaran. Ini orang yang bermartabat kan orang yang besar, orang yang memiliki harga diri adalah orang besar. Kenapa? Fama ya'fu minhum athirun ila waidullahi biyadihi faya'fu. Karena tidak satu pun dari mereka yang tergelincir, yakni tidak satu pun dari orang-orang yang bermartabat dan tidak satu pun dari orang-orang yang memiliki harga diri, serta tidak satu pun dari orang-orang yang memiliki kewibawaan. Ketika dia tergelincir, maka tangan Allah berada di atas tangannya. Faya'arab, lalu Allah mengangkatnya. Yani bagaikan anak kecil kalau dilihat. Anak kecil, coba lihat anak kecil ketika berjalan. Terkadang kan terjatuh. Anak usia 4-5 tahun itu terkadang ketika berjalan kan dia terjatuh, tersandung. Namun ketergelincirannya, ketersandungannya, keterjatuhannya itu bukan hal yang sering dilakukan, melainkan satu kali dalam sehari. Yakni kalau seandainya dari 24 jam, mungkin dari 24 jam satu kali dia terjatuh dalam perjalanan, atau satu kali tergelincir ketika berjalan, atau satu kali tersandung dalam perjalanan. Nah, bagaimana ketika seorang anak kecil terjatuh, ketika seorang anak kecil tergelincir, ketika seorang anak kecil itu tersandung, maka ayahnya atau ibunya atau kakeknya dengan sigap menangkap tangannya, lalu memberdirikannya, lalu mengangkatnya. Bagaikan demikian. Ini kalau seandainya ada orang yang memiliki martabat, yang memiliki harga diri, yang memiliki wibawa, dalam satu ketika, dalam satu waktu, yakni bukan keseringan, bukan kebiasaan, yakni satu kali dalam setahun, satu kali dalam 10 tahun, satu kali dalam seumur hidup, kadang juga sepintar-pintar tupai melompat juga akan jadi. Orang yang memiliki harga diri, orang yang memiliki martabat, orang yang memiliki wibawa itu kan
senantiasa menjaga dirinya, kan ya. Orang yang memiliki harga diri itu kan tidak akan mencelupkan dirinya dan tidak akan membenamkan dirinya ke dalam kubangan kehinaan, kan ya. Orang yang memiliki harga diri, orang yang memiliki wibawa, orang yang memiliki martabat tidak akan menjatuhkan dirinya di hadapan orang lain, kan ya. Dia tidak akan merendahkan harga dirinya di hadapan orang lain. Dia tidak akan menjerumuskan dirinya di dalam kubangan kehinaan. Namun satu waktu sepandai-pandai tupai melompat jatuh di luar. Terkadang juga orang yang memiliki harga diri juga tergelincir. Orang yang memiliki harga diri juga tersandung juga. Nah, dikatakan jangan diingat-ingat, jangan dikejar-kejar, jangan dicari tahu, lupakan saja, biarkan saja. Ketika orang yang memiliki harga diri satu kali tergelincir, satu kali terjatuh, jangan terus diejek, diingat, dijadikan pikiran, dijadikan tasbih mana. Wah, itu si Yusuf kemarin itu misalnya minjem uang nggak dipulangin, minjem uang sampai sekarang nggak dipulangin. Padahal dia tahu bahwa si Yusuf ini bukanlah perangainya tidak membayar hutang. Dia tahu bahwa si Yusuf ketika membayar hutang dan di situ ditetapkan bahwa tanggal 1 bulan 7 akan dikembalikan, dia akan berusaha tidak lewat waktu akan dikembalikan. Namun satu kali dalam satu waktu juga si Yusuf ini kan tergelincir. Si Yusuf tidak tersandung, sepandai-pandai itu melompat jatuh juga. Nah, dikatakan jangan diingat-ingat, jangan dibesar-besarkan. Ya nih, apa istilahnya, lewatkan saja. Sebagaimana kalau antum naik mobil, misalnya naik mobil dari Cawang mau ke Kemang. Nah, misalnya dari Cawang mau ke Kemang. Sepanjang jalan itu kan banyak rumah yang dilewati, banyak gardu PLN yang dilewati, banyak tiang listrik yang dilewati. Tapi kan kita melewatkannya begitu saja tanpa mencolokkan mata dan tanpa mempelototinya dan tanpa fokus ke situ kan. Kita melewatkannya. Nah, kesalahan orang yang memiliki harga diri juga demikian. Ketika kita melihat satu kali ada orang yang memiliki harga dirinya, yang menjaga harga dirinya, yang berusaha tidak menjatuhkan martabatnya di hadapan orang lain, ketika satu kali dia tersungkur, terjatuh, yakni apa? Yakni satu kali harga dirinya terjatuh karena perbuatannya, dan tentu itu tidak akan disengaja. Makanya Imam Ali alaihissalam di sini mengatakan suruh itu yakni tergelincir, yakni tersandung. Memangnya ada orang tersandung itu sengaja? Yani saya mau tersandung atau saya mau tergelincir tergelincir kan enggak. Namanya orang tergelincir itu yakni lengah. Misalnya ibu lagi ngepel, kan lantai licin kalau habis ngepel. Terus anak jalan jatuh. Memangnya terus anaknya sengaja mau jatuh kan? Nah, anaknya jatuh itu karena tidak disengaja. Nah, Imam Ali alaihissalam mengatakan yakni tergelincir, yakni tersandung, yakni orang yang bermartabat. Dia akan senantiasa menjaga dirinya agar tidak jatuh dalam kubangan kehinaan. Namun satu kali dalam satu waktu tergelincir, yakni apa? Yakni tidak disengaja, seperti tupai tadi. Sepandai-pandai tupai melompat jatuh juga, memangnya tupainya sengaja mau jatuh kan? Lalu dikatakan kenapa kita harus melakukan hal itu? Kenapa kita harus melewatkannya saja? Tidak usah diingat-ingat, tidak usah ditasbihin, tidak usah
ini semacam kinayah. Nanti jangan dikatakan bahwa itu Imam Ali mengatakan Allah punya tangan. Nah, ini kinayah. Maksudnya apa? Yakni Allah senantiasa bersamanya. Sebagaimana kalau tangan saya, kalau saya mengatakan yadi biyadi Pak Fajar, yakni tangan saya berada di tangan Pak Fajar, maksudnya apa? Yakni saya bersama Pak Fajar. Kan gini nih, ya dan biyadin itu, ya dan biyadin dalam bahasa Arab, ya dan biyadin itu gini. Nah, ya dan biyadin, atau misalnya orang jual beli juga dikatakan ya dan biyadin. Kenapa? Karena satu memberi barang, satu mengambil barang. Nah, ini ya dan biyadin. Artinya apa? Yakni bersama, kebersamaan. Ketika saya mengatakan ya di Pak Fajar, ya di tangan saya di atas tangan Pak Fajar, atau tangan saya melekat di tangan Pak Fajar, ya ini bersama, ini tidak terpisah. Nah, ketika dikatakan wa yadullahi biyadihi, bukan bermakna Tuhan punya tangan, melainkan mengatakan Tuhan senantiasa bersama. Tuhan senantiasa memperhatikannya. Fayarfa, lalu Tuhan akan mengangkatnya, Tuhan akan mendirikannya. Sebagaimana tadi kalau anak kecil jatuh, maka orang tuanya akan mendirikannya, orang tuanya akan mengangkatnya. Ini memberikan dua sisi pelajaran. Nah, pelajaran yang pertama, dari sisi yang tergelincir. Pelajaran yang kedua, dari sisi yang melihat orang itu. Dari sisi yang tergelincir gimana? Dari sisi yang tergelincir gimana? Yakni seakan-akan hendak menyampaikan bahwa jangan mengira ketika kamu memiliki harkat dan martabat, ketika kamu memiliki wibawa, ketika kamu memiliki harga diri, jangan dikira kamu tidak memiliki kesalahan. Justru tergelincirnya orang yang memiliki harga diri itu adalah sebuah nikmat. Seandainya dia mengiktibar, seandainya dia mengambil pelajaran, dia akan mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena engkau buktikan lagi kepadaku, engkau ingatkan lagi kepadaku bahwa aku ini hanyalah seorang hamba. Aku ini hanya seorang yang dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan kesalahan. Yakni tanpamu aku bukanlah apa-apa. Nah, ini semacam pengingat, semacam alarm. Karena terkadang ketika orang sudah berada di posisi atas, jadi kalau antum naik pohon kelapa, lalu sudah berada di atas pokok kelapa itu yang mungkin, antum terkadang lupa kalau antum bisa jatuh. Antum mengira bahwa kita adalah orang yang paling tinggi di muka bumi. Terkadang kejatuhan itu justru menjewer kita, mengingatkan kita bahwa fulan, Yusuf, jatuhmu ini jadikan sebagai pelajaran bahwa kamu tidak pernah lepas dari pantauanku, kata Allah. Yani kamu tidak pernah lepas dari kebutuhan terhadapku. Ini satu. Sedangkan dari sisi yang melihat, yani ketika ada orang yang memiliki harga diri lalu tergelincir, jatuh dalam sebuah kesalahan, yang melihat apa itibarnya, apa pelajaran yang bisa diambil, yakni jangan mencari-cari kesalahan, jangan membesar-besarkan kesalahan. Betapa banyak hadis, betapa banyak wejangan, betapa banyak arahan, panduan, bahkan peringatan serta perintah dari A'immah alaihissalam bahwa kita harus menutup mata dari kesalahan mukmin. Sebagai contoh misalnya hadis yang mengatakan jika engkau melihat kesalahan saudaramu,
jika engkau melihat kesalahan saudara mukminmu, maka taujihlah, maka berikan alasan sampai 70 kali. Contoh misalnya, misalnya Pak Widodo melihat misalnya Yusuf nauzubillah. Misalnya Pak Widodo melihat Yusuf nauzubillah misalnya mengambil barang orang. Nauzubillah, misalnya Pak Widodo melihat Yusuf mengambil barang orang. Tidak mencuri, namun gosok. Jadi menggosok. Nah, Imam mengatakan apa? Untuk ke Pak Widodonya. Imam mengatakan, berikan alasan bagi dirimu hingga 70 alasan sehingga kamu tidak menjelekkan saudaramu. Jadi misalnya pertama Pak Widodo mengatakan, yang pertama, mungkin si Yusuf sudah meminta izin dari pemiliknya. Lalu habis itu setan datang lagi. Enggak, si Yusuf tidak minta izin. Gagal ini kan dalil pertama, alasan pertama gagal. Diberi alasan kedua. Sekalipun dia tidak minta izin dari pemiliknya, tapi mungkin si pemiliknya sebelumnya sudah menyatakan dan mengikrarkan diri bahwa siapa saja berhak. Setan datang lagi, enggak demikian. Diberi alasan lagi sama Pak Widodo. Oh, mungkin itu bukan barang si Fulan, mungkin itu justru barang si Yusuf yang sebelumnya dipinjamkan sama si Fulan, lalu sekarang Yusuf ambil lagi. Dan begitu seterusnya sampai 70 kali. Lalu dikatakan kalau sudah 70 kali kamu berikan alasan dan kamu tetap tidak bisa menutup mata dari kesalahan saudara mukminmu, maka betapa malangnya dirimu, betapa rendahnya dirimu, sampai tidak mampu, bahkan sudah 70 kali memberi alasan masih tidak mampu menutup matamu dari kesalahan saudara mukmin. Jadi pelajaran yang bisa diambil. Dan kita yang melihat ketika seseorang yang memiliki harga diri dan martabat tergelincir adalah menutup matanya kesalahan. Jadi jangan dibesar-besarin, jangan dicari-cari tahu. Nah, sekarang ada pertanyaan, kalau begitu harga diri ini penting banget dong. Kalau begitu harga diri ini begitu tinggi kedudukannya di dalam Islam. Kita mengatakan tidak. La dina illa bimurubbatin. Jadi tiada agama kecuali dengan harga diri. Artinya apa? Artinya ketika seseorang menganut sebuah agama, ketika seseorang mengaku Islam, ketika seseorang mengaku sebagai seorang mukmin, maka syarat utamanya adalah dia harus menjaga harga dirinya. Dia harus menjaga martabatnya. Dia tidak menjatuhkan harga dirinya ke hadapan orang lain dengan perbuatan dan tingkah lakunya. Hadis yang lain misalnya dari Imam Kazim alaihissalam. Imam Kazim alaihissalam mengatakan, ya Hisham, la dina liman la murubatalah. Dikatakan, wahai Hisham, Imam Kazim alaihissalam mengatakan, wahai Hisham, tiada agama bagi orang yang tidak memiliki harga diri. Tiada agama bagi orang yang tidak memiliki martabat. Tiada agama bagi orang yang tidak memiliki keutamaan. Lalu dikatakan wala muruwatan liman la aqlalah. Dan
tiada harga diri bagi orang yang tiada memiliki akal. Tiada harkat dan martabat, tiada kewibawaan bagi orang yang tidak memiliki akal. Nah, dari hadis ini dapat dipahami bahwa harga diri kita, martabat kita, kewibawaan kita itu ditentukan dan dipengaruhi oleh akal. Semakin seseorang berakal, semakin akal menguat, semakin akalnya aktif, maka dia akan semakin memiliki harga. Kenapa? Karena seseorang yang berakal tidak akan masuk ke dalam tempat yang menjatuhkan dirinya. Kita menyaksikannya secara zahir, secara gamblang, kita semua melihat tidak ada orang yang berakal itu jalan hanya pakai celana pendek sama singlet doang, terus jalan ke mall, kan nggak ada kan. Dan kita juga tidak melihat ketika dia orang berakal, dia jalan ke pasar, satu pakai sendal, satunya nggak pakai sendal. Terus pakai celana yang robek sampai di lutut. Terus bajunya dibalik. Kan nggak ada. Kenapa kita tidak melihat orang berakal melakukan hal itu? Karena dia tahu bahwa kalau saya melakukan hal itu, saya menjatuhkan harga diri saya. Dan ketika saya tidak memiliki harga diri, maka saya tiada artinya. Jadi manusia ini diukur dari harkat dan martabat. Manusia itu diukur dari harga dirinya. Manusia itu diukur dari kewibawaan. Sampai Aidillah Jawadi Hafizahullah mengatakan bahwa iblis itu, syaitan itu, dia mengelabui manusia dan menggoda manusia hanya demi satu tujuan, yaitu menjadikan manusia tidak memiliki harga, tidak memiliki rasa malu. Karena kalau orang sudah tidak memiliki rasa malu, sudah tidak punya harga diri. Jadi iblis itu kepengen kita itu tidak punya harga diri. Iblis itu kepengen kita ini nggak punya martabat. Iblis itu kepengen kita ini jatuh di hadapan orang lain. Artinya orang yang berakal, orang yang akalnya menguat, akan senantiasa menjaga dirinya dari celah-celah di mana hal itu bisa menjadikannya sebagai ejekan orang lain. Hal itu bisa menjadikannya sebagai cemooh. Dan tentu Islam tidak mengajarkan. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk terhina di hadapan orang lain. Antum semua kan kemarin baca doa Arafah, di mana salah satu doa Imam Husain alaihissalam dikatakan, ya Allah, jadikanlah aku mulia di hadapan makhluk. Jadikanlah aku mulia di hadapan makhluk. Yani apa? Yani Islam mengajarkan kepada kita sehingga kita memiliki harga diri, kita memiliki kemuliaan, kita memiliki martabat, kita memiliki kebesaran di hadapan orang. Kita tidak jatuh di hadapan orang lain, kita tidak rendah. Kalau antum pernah nonton film Nabi Yusuf alaihissalam itu, di situ Nabi Yusuf mengajarkan satu hal, yakni jangan tunduk di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Yani jangan membungkuk gini, kan ingat tuh filmnya. Kan ketika
beberapa orang membungkuk, Nabi Yusuf alaihissalam melarang untuk membungkuk. Kenapa? Karena agama tauhid mengajarkan kepada kita untuk menjaga harga diri kita. Agama tauhid mengajarkan kepada kita untuk menjaga martabat kita dan tidak menjatuhkan diri kita di hadapan orang lain. Bahkan di dalam sholat dikatakan salah satu iskalan dan salah satu kritikan orang-orang yang tidak paham, mengkritik Syiah, mengatakan lihat tuh orang Syiah sholat di depan haram, di depan kuburan para imam. Kita mengatakan awalan kita tidak sholat di depan kuburan. Di fikih kita juga tidak boleh sholat di depan kuburan. Yang kedua, mereka mengatakan lihat itu orang Syiah, kalau mau masuk ke haram mereka sujud sampai sujud. Kita mengatakan awalan itu bukan sujud, itu hanya mencium saja, yakni mencium tanah. Jadi kalau misalnya antum pernah ke haram, sebagian antum yang pernah ke Iran, misalnya ketika masuk di haram Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah bagi yang belum pernah ziarah, insya Allah secepatnya bisa ziarah. Kalau antum melihat beberapa orang terkadang seperti sujud ketika mau masuk pintu, itu seperti sujud, itu bukan sujud, itu sedang mencium batu ketika mau masuk. Dan itu hanya sekedar tabarruk saja. Di dalam Islam tidak diperkenankan sujud kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Di dalam Islam tidak diperkenankan sujud kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai nanti mereka mengatakan itu orang Syiah sujud kepada imam. Nah, kita tidak pernah sujud kepada kita, hanya mencium batu. Jadi sujud hanya boleh pada Allah Ta'ala. Dan sujud adalah bentuk paling nyata dari kerendahan. Sujud adalah bentuk paling nyata dalam menjatuhkan harga diri. Sujud adalah bentuk paling nyata dalam pengakuan atas kerendahan dan ketidakmampuan. Dan itu hanya diperbolehkan kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Artinya kepada selain Allah Ta'ala kita tidak diperbolehkan menjatuhkan harga diri dan merendahkan harga diri. Oke? Banyak hal yang terkadang menjadikan kita jatuh dalam kubangan, menjatuhkan kita di dalam keterhinaan, menjatuhkan kita di dalam cacian orang, sehingga menjadikan kita tidak memiliki harga diri. Contoh misalnya meminjam. Makanya Islam tidak melarang meminjam uang. Islam tidak melarang orang meminjam uang. Namun, Anda ulangi. Islam tidak melarang kita untuk meminjam uang. Namun Islam lebih menganjurkan kepada orang yang kaya dan orang yang mampu untuk bersedekah dan berinfak. Kenapa demikian? Islam tidak melarang orang meminjam uang, tidak dilarang. Islam justru mengatur hutang piutang, pinjam meminjam, mengatur. Ada model-modelnya, ada syarat-syaratnya. Islam mengatur. Tetapi Islam lebih mengutamakan berinfak dan bersedekah. Kenapa demikian? Karena ketika meminjam uang, yakni dia sedang menjatuhkan harga dirinya di hadapan Allah.
ketika saya Yusuf meminjam uang ke misalnya Pak Jaka, saya mau pinjam uang 10.000. Maka sesungguhnya Yusuf sedang menjatuhkan harga dirinya di hadapan Pak Jaka. Dan Pak Jaka sebagai orang yang bermartabat, sebagai orang yang memiliki harga diri, sebagai orang yang memiliki kewibawaan, tentu akan lebih memilih bersedekah dan berinfak daripada memberi pinjaman. Ini saya kasih hadiah. Kenapa? Karena Pak Jaka tidak mau orang menjatuhkan diri di hadapan Tuhan. Pak Jaka sadar bahwa hak untuk menjatuhkan diri itu hanya kepada Allah. Yusuf tidak boleh menjatuhkan harga dirinya ke hadapan saya dengan meminjam uang. Saya sebagai, jadi Pak Jaka bilang, saya sebagai orang yang memiliki harga diri, hal ini tidak boleh terjadi. Jadi Yusuf tidak boleh menjatuhkan harga dirinya di hadapan saya. Pak Jaka bilang, bukan Pak Jaka bilang, yakni sebelum si Yusuf datang meminjam, misalnya Pak Jaka dapat kabar kan ya, wah Yusuf ini kayaknya mau pinjam ke Pak Jaka. Sebelum si Yusuf datang mau pinjam ke Pak Jaka nelpon, Assalamualaikum Yusuf. Ya, Waalaikumsalam Pak Jaka. Itu ada hadiah di samping rumah saya. Di mana ya Pak Jaka? Itu di dekat kandang ayam. Dilihat, ada telur 1 dus. Ini apa istilahnya? Inilah cara kita berislam. Inilah cara kita bergaul. Inilah cara kita berinteraksi secara sosial. Inilah cara kita menempatkan diri di posisi mana kita harus berada. Jadi tidak segalanya yang diharapkan, tidak segalanya yang bukan haram itu lalu baik. Maksudnya baik yakni afdol. Seperti perceraian kan tidak haram kan, tapi kan pekerjaan yang sangat tidak sukai. Seperti misalnya mengirit-irit makanan. Mengirit-irit makanan kan hak boleh-boleh saja, tetapi kan nggak disukai sama imam. Jadi imam mengirit makanan jadi bakhil, pelit. Nah, tidak semua hal yang boleh itu lalu afdol. Utang boleh, tetapi tidak afdol. Nah, ini di sisi kita yang memberi utang itu tidak afdol. Saya kira ada baiknya kita kembali merujuk kepada diri kita masing-masing. Yakni sejauh mana kita berinteraksi dengan orang lain dan menjaga harga diri kita di hadapan orang lain. Cara kita berbicara kepada orang lain. Ada banyak metode bicara kan ya. Ada dengan ramah tamah, ada dengan wajah senyum, ada dengan wajah sumringah, ada dengan wajah yang menerima. Namun ada juga yang muka asing. Orang datang mukanya gini. Itu namanya muka asing. Kenapa? Karena dia kurang bisa menerima interaksi dengan orang. Padahal justru ketika kita kedatangan saudara, kita kedatangan tamu, kedatangan mukmin, itu hadiah dari Allah. Ketika saudara kita dari jauh datang, saudara yakni Syiah, bukan. Maksud saya bukan hanya khusus untuk abang atau adik, yakni keluarga Syiah, mukmin saudara-saudara.
mangga, bakal minta nenas, bakal minta pisang apa. Sekalipun antum pusing, tapi jangan ditunjukin. Antum pusing, iya. Mungkin beberapa antum kalau dengar, Yusuf ini mau pulang ke Indonesia, ya Allah, mati. Yusuf mau pulang ke Indonesia. Bakal minta ini, minta itu. Nah, kan gitu. Tapi jangan ditunjukin. Biar Yusufnya tercela di hadapan Allah, ya. Tapi antum jangan tercela di hadapan Allah. Memangnya kalau terus orang masuk neraka, mau masuk neraka kan enggak ya? Memangnya kalau terus orang mau gila, antum juga ikut gila kan enggak ya? Jadi biar si Yusuf itu enggak punya harga diri, si Yusuf itu enggak tahu malu, minta sana, minta sini, pinjam sana, pinjam sini, ngemis sana, ngemis sini. Tapi antum jangan menjatuhkan diri antum dengan bermuka masam. Berperilakulah sebagai orang yang memiliki harga diri. Berperilakulah sebagai bangsawan. Berperilakulah sebagai orang yang memiliki Allah. Dan sekalipun nanti tahu bahwa ini boleh sudah datang mau minta menas lagi, mau minta pisang, mau minta alpukat, mau minta durian. Tapi antum tetap wajah senyum, sumring. Assalamualaikum Yusuf, ahlan wa sahlan, gimana sehat, apa kabar? Fadol, silahkan. Antum tahu Yusuf ini bakal mau minta pisang, antum sediain air putih doang. Nah, enggak apa-apa. Tapi muka sedap, muka menerima fadolnya. Jadi antum tidak jatuh, tidak ikut jatuh karena sisi. Tenang. Semoga Allah kita dari kehinaan kehancuran. Semoga Allah tetap menjaga harga diri setiap mukmin di mana saja. Semoga Allah memudahkan segala urusan saudara-saudara kita sehingga tidak harus mengemis dan menjatuhkan harga dirinya di hadapan orang lain. Semoga Allah mempermudah saudara-saudara kita mukminin mukminat untuk membayar hutang-hutangnya sehingga tidak semakin larut dalam keterpurukan harga diri. Ini malam Jumat diriwayatkan bahwa ahli kubur akan mendatangi setiap pintu keluarganya dan mengatakan, berikan tadi makanan mereka yang doa, sedekah. Jika ada rezeki yang sekalipun tidak lebih, namun masih bisa disisihkan, sekalipun hanya satu bungkus nasi kan 6.000 kan ya, satu bungkus nasi itu 6.000. Kalau ada rezeki antum 6.000 rupiah, ini malam Jumat sumbangkan untuk ikhwan-ikhwan kita yang tak pernah. Banyak cara. Saat ini di Indonesia ada banyak kos dan ada banyak tempat untuk menyalurkan makanan gratis kepada ikhwan-ikhwan yang sedang terkena corona. Antum bisa salurkan. Kita jangan cepat berprasangka buruk dengan ikhwan. Hanya karena beda baju, hanya karena beda yayasan, hanya karena beda ustaz, hanya karena beda yang mengajar. Kita ini semua sama. Yang belajar di Ustaz Fulan, yang belajar di Ustaz Fulan, yang masuk di Ustaz Fulan, yang masuk di Ustaz Fulan, yang ada di Abi, yang ada di Ajijab, yang ada di Permati, yang ada di Pati, yang ada di Umi dan sebagainya. Semua di bawah sama.
Hentikan sudah mengkotak-kotakan itu. Hentikan sudah lingkup-lingkup kecil yayasan, baju-baju asatid itu. Masalah kita jauh lebih besar dari itu. Masalah kita jauh lebih besar daripada hanya dia orang Adi, dia orang Ijazi, dia orang Losatro, dia orang Fulan, dia orang Fulan, dia orang Fulan. Jauh, jauh. Antum mati, di situ tidak akan dikasih stempel bahwa ini anggota Losatro. Antum mati, di situ nggak dikasih stempel ini anggota ABI, anggota Ijabi, anggota apa istilahnya Baitul Muhibbin, Fulan, tidak ada stempel itu. Antum mati itu di situ di stempel apa? Hada Abdu Muhammadin, hada Abdu Aliyin, hada Abdu Mahdiin. Ini hambanya Muhammad, ini hambanya Ali, ini hambanya Mahdi. Ini yang mau dicari stempel ini, bukan stempel A. Jadi Pulau Satro apa semuanya. Yayasan, organisasi, ormas itu semua hanya wasilah, kendaraan, motor. Nah, maksud anak antum kalau ada rezeki, nasi satu bungkus berapa di Indonesia? Nah juga anda paham, 6.000 kan ya satu bungkus ya, sekitar 6.000-an kan ya nasi satu bungkus ya. Ini malam Jumat, keluarga kita, saudara-saudari kita sedang mengetuk pintu kita, sedang memanggil satu persatu nama kita. Hadiahkan buat mereka, hadiahkan buat mereka. Ada banyak tempat pos di Indonesia untuk menyalurkan itu kan ya. Ana tidak tahu, tapi kalau tidak pernah, kalau tidak salah, Ana pernah lihat beberapa lembaga membuka untuk penyaluran makanan ke ikhwan-ikhwan yang sedang terkena COVID kalau nggak salah. Iya benar ada. Mudah-mudahan itu nanti yang membahagiakan saudara-saudara kita semua. Itu satu. Yang kedua, doa. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang mendahului kita, orang tua kita, ayah kita, khususnya di pandemi corona ini begitu banyak saudara-saudara kita yang sebelumnya bertatap muka dengan kita, bercanda tawa, dulunya rangkulan, akhirnya gini dia sudah di alam lain dan kita masih terjerat dan terbelenggu di alam materi ini. Guru-guru kita, marhum Ustaz Hasan Abu Ahmad, marhum Ustaz Husain Habsyi, marhum Ustaz Toha Musawa, marhum Kang Jalal, marhum Ustaz Rusdi di Surabaya. Ada lagi marhum Ustaz Mansur kalau nggak salah di Jember kalau nggak salah. Iya, Ustaz Asmawi. Kita doakan marhum Ustaz Asmawi. Semoga Allah merahmati mereka semua, mensucikan ruh mereka semua, meninggikan derajat mereka semua. Untuk Imam Khomeini, Ayatullah Bahjat, Ayatullah Qazi Tabatabai, Ayatullah Mahdawi Kani, Ayatullah Misbah Yazdi, Syahid Mutahari, Allamah Tabatabai, Ayatullah Muhammad Hasan Ilahi, Ayatullah Ilahi Kumsyayi, Allah Mesyaroni. Semoga Allah meninggikan derajat mereka semua. Ayatullah Syahabadi, Ayatullah Milki Tabrisi. Semoga Allah mensucikan ruh mereka. Dan untuk ulama yang masih hidup, Ayatullah Maqarim Syirazi, Ayatullah Subhani, Ayatullah Jawadi Umuli, Ayatullah Hasanzadi Umuli. Khususnya Rahbar Muazzam Hafizahullah. Dan semoga Allah mempercepat kezuhuran Imam Zaman Ajrullah Al-Syarif. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.